Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, Kak Mahdi akan menyampaikan materi gerak lurus bagian yang kelima. Gerak vertikal ke bawah itu termasuk gerak GLBB dipercepat. Setiap benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu akan bergerak makin cepat. Jadi, jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu, benda akan bergerak makin cepat, bergerak ke bawah. Karena apa? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi ini membuat benda semakin cepat dengan percepatan G. Rata-rata percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini persamaan yang sudah kita dapat dari GLBB itu adalah yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus AT. Nah, di sini karena gerak vertikal dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, maka percepatan di sini sebagai G-nya. Ya, jadi percepatan di sini adalah percepatan gravitasi bumi. Sehingga ini kita bisa ubah menjadi bentuk G kali T. Jadi VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu adalah X, kita bikin Y. Kenapa? Karena secara vertikal sama dengan Y0 ditambah V0 dikali T plus ini juga setengah G T kuadrat. Jadi percepatan A simbolnya sudah kita ganti dengan percepatan gravitasi bumi. Persamaan yang ketiga, ini adalah VT kuadrat ditambah V0 kuadrat ditambah 2 kali A. Biasanya kan kali A, karena percepatan gravitasi bumi berarti kali G di sini adalah H. Jadi berarti H-nya itu adalah jarak yang ditempuh secara vertikal. Inilah ketiga persamaan yang akan kita gunakan untuk gerak vertikal. Jadi tidak terbatas ke bawah ya. Nanti sengaja saya pisahkan ya biar mudah gerak vertikalnya, ada yang ke bawah, ada ke atas. Yang pertama gerak vertikal ke bawah dulu. Sebagai contoh, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 80 meter. Tentukan waktu benda tiba di tanah. Itu yang pertama. Yang B, tentukan kecepatan benda di sini. Tentukan kecepatan benda ketika tiba di tanah. Oke, tentukan waktu benda tiba di tanah. Artinya waktu dari benda sampai tanah. Dan yang B adalah tentukan kecepatan benda ketika tiba di tanah. Nah, di sini persamaan yang kita gunakan adalah kalau kita untuk tentukan waktu, di sini kita ketahui dulu apa di sini dari ketinggian 80 meter, berarti ini adalah H-nya ya. H-nya adalah 80 meter. Walaupun tidak diketahui percepatan gravitasinya, kita bikin saja G-nya. Walaupun rata-rata percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, kita bisa bulatkan menjadi
10 meter per sekon kuadrat. Maka pertanyaan yang A adalah waktunya, T-nya. Yang B-nya adalah kecepatan ketika tiba di tanah, yaitu VT. Nah, jika sebuah benda dijatuhkan, maka ini dianggap kecepatan awalnya adalah 0. Jadi, di sini kita tuliskan saja kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Jadi, untuk mencari waktunya, kita menggunakan persamaan yang mana, Sobat Edison? Kita gunakan persamaan yang kedua. Jadi, di sini, coba kita lihat. Persamaan yang kedua adalah Y sama dengan Y0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Y di sini adalah posisi benda ketika tiba di tanah di sini. Berarti di sini 0. Y0 adalah posisi awal benda. Karena pada ketinggian 80 meter, maka ini hanya kan 80 meter. Jadi sebenarnya di sini Y dikurang Y0 ya. Y dikurang Y0 di sini itu adalah H-nya. Gitu. Sehingga di sini adalah V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Jadi di sini H-nya adalah 80 sama dengan V0-nya. Karena dijatuhkan berarti kecepatan awalnya 0. Maka di sini 0 kali T kan selalu 0 ditambah setengah G-nya adalah 10 dikali T kuadrat. Jadi di sini bisa kita tuliskan 80 sama dengan, ini kita coret jadi 5 T kuadrat, berarti T kuadrat sama dengan 80 dibagi 5. Berarti 80 bagi 5 adalah 16. Sehingga T-nya adalah akar dari 16. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 4 detik untuk tiba jatuh di tanah. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang B. Tadi ini adalah pertanyaan yang A, waktunya. Sekarang untuk menjawab pertanyaan B adalah pertanyaannya adalah kecepatan ketika tiba di tanah. Berarti kita pakai persamaan yang pertama bisa. Jadi di sini VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Jadi VT-nya sama dengan V0-nya adalah 0 karena dijatuhkan, berarti tanpa kecepatan awal, ditambah G-nya 10, T-nya tadi sudah kita dapatkan yaitu 4 detik. Sehingga kecepatan benda ketika sampai di tanah adalah 40 meter per sekon. Mudah ya, Sobat Edison? Gerak vertikal ke atas itu adalah termasuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi GLBB diperlambat karena setiap benda yang dilemparkan vertikal ke atas, gerakannya akan semakin lambat. Ini pasti punya V0 ya. Jika dilemparkan dari suatu permukaan tanah, maka gerak benda ini akan semakin lambat. Maka pada ketinggian maksimum benda ini akan diam sesaat untuk kembali jatuh ke tanah. Jadi ketika benda ini diam sesaat, maka ini adalah ketinggian maksimumnya. Oke, di sini dari permukaan tanah. Sebagai contoh, sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tentukan yang A, tinggi
maksimum yang dicapai benda. Pertanyaan yang B adalah waktu benda tersebut mencapai titik tertinggi. Oke. Jadi, dari sini kita bisa ketahui adalah sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti ini adalah sebagai kecepatan awalnya, yaitu 20 meter per sekon. Di sini G-nya masih 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, tinggi maksimum yang dicapai benda berapa? Ya, tentukan tinggi maksimumnya, tentukan waktu benda tersebut mencapai titik tertinggi. Jadi, tadi persamaannya sudah kita berikan, yaitu yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Persamaan yang kedua adalah Y sama dengan Y0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah G kali T kuadrat. Persamaan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Oke. Nah, berarti untuk menjawab berapa tinggi maksimum yang dicapai bola, berarti kita bisa menggunakan persamaan yang ketiga. Jadi di sini ya kita lihat untuk persamaan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Jadi ketika kita masukkan ketinggian maksimumnya adalah ketika mencapai maksimumnya, ketika mencapai tinggi maksimum, itu bisa kita katakan maka VT-nya adalah 0. Jadi kita masukkan di sini VT-nya adalah 0, kuadrat tetap 0 ya. Sama dengan V0-nya kuadrat adalah di sini kita lihat V0-nya adalah 20. Berarti 20 kuadrat ditambah 2 kali, kita tahu bahwa percepatan gravitasi ketika gerak vertikal ke atas, maka gerak benda tersebut melawan percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi kalau geraknya ke atas, maka percepatan gravitasi selalu menuju pusat bumi. Jadi artinya melawan. Berarti G yang kita masukkan itu bertanda negatif. Jadi minus 10. Nah, H-nya adalah berarti H maksimumnya. Jadi bisa kita hitung di sini min 10 kali 2 min 20 kita pindahkan ke kiri jadi 20 kali H sama dengan 20 kuadrat adalah 400. Berarti ketinggian maksimumnya di sini, ketinggian maksimumnya adalah 400 dibagi 20. Maka hasilnya adalah ketinggian maksimumnya di sini adalah 20 meter. Oke, jadi ini adalah pertanyaan, ya Pak, jawaban untuk pertanyaan yang A. Sekarang kita jawab pertanyaan yang B. Yang B di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Berarti dari ketiga persamaan ini, maka bisa kita gunakan adalah yang persamaan yang pertama. Berarti persamaan yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Jadi VT-nya di sini adalah 0 sama dengan V0-nya adalah kecepatan mula-mula yaitu 20. G-nya karena gerak vertikal ke atas, maka percepatan gravitasinya adalah minus karena gerak benda melawan arah percepatan gravitasi bumi. Jadi minus 10 kali T. Maka min 10T pindahkan ke kiri jadi 10 kali T sama dengan 20. Sehingga T-nya adalah
20 dibagi 10. Jadi ini bisa kita coret nolnya, 2 bagi 1 adalah 2 detik. Jadi benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon akan mencapai tinggi maksimum membutuhkan waktu 2 detik. Mudah ya? Oke Sobat Esen, sekian dulu video materi gerak lurus bagian yang kelima. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.